Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3465-3467. Dev melihat situasi di sekitarnya, dan sekilas dia tahu bahwa ini adalah formasi ilusi. Formasi ilusi yang sangat kuat, sebenarnya formasi ilusi bisa sangat nyata. Dev melihat sekeliling dan menghela nafas. Saat ini, semburan jeritan datang dari jauh. Dev bergegas mengikuti suara tersebut dan menemukan sekelompok monster menyerang beberapa biksu. Biksu ini adalah Bobby dan yang lainnya. Sekarang hanya tersisa sedikit, dan tidak mungkin mereka bisa menghadapi begitu banyak monster. Melihat adegan ini, meskipun Dev tidak mengenal Bobby dan yang lainnya, dia juga tahu bahwa orang-orang ini pasti dari Sekte Langit Ming. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada Bobby dan Preston. Setelah berpikir sejenak, Dev tersenyum tipis. Terlihat Dev mengaktifkan teknik pernapasan imitasi, dan seluruh tubuhnya berubah dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi Preston. Dev melihat penampilannya saat ini dan tersenyum puas. Meskipun Dev belum menguasainya dan kontrol napasnya kurang baik, penampilannya sama persis. Setelah Dev berubah menjadi Preston, dia bergegas ke depan, lalu menamparkan telapak tangannya, dan riak bergetar di kehampaan. Monster-monster ganas itu perlahan menghilang seperti pantulan. Bobby dan yang lainnya pucat saat ini, melihat monster yang menghilang, masih terengah-engah. Pemimpin, kemana kamu pergi? Untungnya, kamu muncul, kalau tidak kita semua akan berada dalam bahaya. Bobby merasa jauh lebih nyaman saat melihat Preston. Beberapa anggota Sekte Langit Ming lainnya juga buru-buru mengikuti Dev untuk mengucapkan terima kasih. Jika Dev tidak muncul tepat waktu, mereka semua pasti sudah mati di sini. Dev melihat bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang dapat melihatnya, jadi dia diam-diam menghela nafas lega. Tetapi ketika Bobby memanggilnya sebagai pemimpin tadi, Dev menyadari bahwa Preston sebenarnya telah menjadi pemimpin Sekte Langit Ming. Saya hanya melihat sekeliling dan berpikir melihat cara keluar dari sini. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Pemimpin, metode apa yang baru saja kamu gunakan? Semua monster itu menghilang. Sepertinya monster-monster itu hanyalah ilusi. Bobby sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Monster-monster itu adalah ilusi, dan sekarang kita semua berada dalam formasi ilusi, kata Dev. Bobby tertegun, pemimpin, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa itu bukan ilusi, apakah semua monster itu ilusi? Dan monster-monster itu memang bisa menimbulkan bahaya. Bukankah kamu melihatnya dengan mata langitmu? Ketika Dev mendengar ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan dia dengan cepat menjelaskan, monster-monster yang baru saja saya lihat dengan mata langit ini memang nyata, dan mereka juga dapat menyebabkan kerusakan besar, tetapi sebenarnya mereka hanyalah formasi ilusi tingkat tinggi. Mata langitku tertipu. Aku memeriksanya lagi dengan mata langit. Aku telah menemukan mata dari formasi ilusi ini. Selama matanya hancur, kita bisa pergi dari sini. Ada formasi ilusi yang nyata di dunia ini. Pasti untuk dibuat oleh makhluk abadi. Petik 2. Bobby sangat terkejut setelah mendengar ini. Pemimpin, saya tidak tahu di mana mata formasinya. Ayo kita hancurkan dengan cepat. Terlalu menakutkan di sini. Dev mengangguk, dan memimpin Bobby dan yang lainnya untuk mulai mencari untuk mata formasi. Meskipun formasi ilusi ini sangat tinggi, namun di mata Dev, itu hanya kentut. Dev dengan cepat menemukan lokasi mata formasi. Pemimpin, karena kamu telah menemukan mata formasi, tinggalkan masalah penghancuran formasinya kepada kami. Bobby berkata dengan tergesa-gesa dan sopan. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia terlalu tidak kompeten, jika tidak, Preston mungkin tidak akan membiarkan dia bermain. Dev mengangguk dan melihat, sementara Bobby berkata, dia memimpin beberapa anggota Sekte Langit Ming ke depan dan mulai menggunakan mata formasi untuk menghancurkan formasi. Bobby punya waktu sejenak. Hanya dalam beberapa menit, seluruh langit tiba-tiba menjadi sangat gelap. Saat langit menyala lagi, Dev menemukan mereka sudah berada di puncak gunung, dan aula sederhana dan khusyuk di depan mereka muncul kembali. Sudah keluar, akhirnya keluar. Bobby dan yang lainnya melihat ke aula yang familiar di depan mereka dan menjadi bersemangat. Setelah mereka memasuki aula ini sebelumnya, mereka terjebak dalam berbagai formasi dan hampir kehilangan nyawa. Dev hanya melihat ke aula di depannya, dia benar-benar dapat merasakan ada gelombang energi peri yang datang dari aula, dan energi peri ini tampaknya berbeda.
Sejenak berbeda, tapi Dev tidak tahu apa bedanya. Ketika Dev masuk ke aula untuk pertama kalinya, dia tidak menyadari aura peri ini, tetapi sekarang, aura peri seperti itu tiba-tiba muncul, membuat Dev merasa sangat penasaran. Kalian tunggu saja di sini, saya akan masuk dan melihat. Dev meminta Bobby dan yang lainnya untuk berjaga di luar, lalu berjalan menuju aula utama. Bobby dan yang lainnya mengangguk berulang kali, dengan wajah penuh kegembiraan. Mereka tidak ingin masuk lagi, atau mereka mungkin kehilangan nyawa, dan itu tidak sepadan. Dev masuk ke aula utama dan menemukan ada kuali tembaga di aula utama, dan di dalam kuali perunggu, ada cairan hitam. Dan energi peri khusus itu sebenarnya terpancar dari kuali tembaga. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa aula itu kosong dan tidak ada hal lain selain kuali perunggu, ini membuat Dev sangat aneh. Jelas sekali ketika dia pertama kali memasuki aula, tidak ada kuali perunggu seperti itu. Dev mendekat dan melihat lebih dekat. Energi peri sebesar lautan, mengalir langsung menuju Dev. Pori-pori Dev terbuka dan tertutup, menyerap energi peri dengan gila-gilaan. Apakah ini cairan peri? Dev sedikit terkejut. Jika energi peri cukup kuat sampai batas tertentu, maka akan mengembun menjadi cairan. Jika kuali perunggu berisi cairan peri, bisa dibayangkan berapa banyak energi peri yang dikandung kuali ini. Teknik konsentrasi hati Dev mulai bekerja dengan gila-gilaan, dan ada lapisan tipis kabut peri yang mengelilinginya. Melihat cairan peri di dalam kuali tembaga, Dev sangat ingin meminumnya secara langsung. Meski cairan peri tampak gelap, namun sangat membantu untuk budidaya. Tepat ketika Dev ragu apakah akan mulai minum secara langsung, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar, dan telur makhluk roh itu keluar dengan sendirinya, lalu jatuh ke dalam kuali tembaga. Telur makhluk roh sepertinya merasakan panggilan cairan peri. Telur makhluk roh melompat ke dalam cairan peri dan mulai menggelinding terus-menerus, seolah sedang mandi. Gelombang pasang energi peri di sekelilingnya seperti tsunami, terus melonjak seiring dengan bergulirnya telur makhluk roh. Energi peri yang ganas membentuk pusaran dengan telur makhluk roh sebagai pusatnya. Melihat adegan ini, Dev sangat ingin memarahinya. Saya akhirnya menemukan cairan peri, jadi saya harus memanfaatkannya dengan baik dan menyerapnya. Mungkin saya bisa meningkatkan wilayah saya sebanyak 2 tingkat. Tapi bagaimana dengan sekarang? Telur makhluk roh ini benar-benar mengikutiku untuk menyerap cairan peri ini. Dev hanya bisa menjalankan seni konsentrasi hati sekuat yang dia bisa, tapi kecepatan penyerapannya jauh tertinggal dibandingkan dengan telur makhluk roh. Dev menyaksikan tanpa daya saat cairan peri di kuali tembaga semakin berkurang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu telah menyerap begitu banyak energi peri, tetapi kamu belum juga menetas. Kamu masih berbentuk telur, dan telur apakah kamu itu? Dev mengutuk dengan marah. Telur makhluk roh ini hanya akan merampas energi peri dan tidak peduli sama sekali. Jika telur ini bisa menetas, alangkah baiknya jika Dev memiliki tunggangan binatang roh tambahan. Tapi saat Dev mengutuk, telur makhluk roh benar-benar berubah. Cangkang telur perlahan mulai menjadi transparan, dan isi di dalam telur terlihat samar-samar. Dev sangat senang dan segera melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kulit telur telah menjadi buram lagi. Namun, kali ini ada sedikit retakan pada kulit telurnya. Apakah akan menetas? Dev sangat gembira. Saat cairan peri dalam kuali tembaga semakin berkurang, retakan pada telur makhluk roh menjadi semakin besar. Ketika Dev melihat ini, dia menahan napas dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, langit di luar aula tertutup awan dan guntur menyambar. Bobby dan yang lainnya yang berdiri di luar memandang ke langit dengan heran. Aura ini sangat menakutkan. Apakah medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup? Seorang anggota Sekte Langit Ming bertanya dengan panik. Bobby menggelengkan kepalanya, ini seharusnya menjadi terobosan pemimpin. Ada awan guntur di langit. Terobosan. Beberapa anggota Sekte Langit Ming tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa Preston masih sangat muda dan telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Jika ini adalah terobosan, itu akan menjadi alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, bukankah ini terlalu keterlaluan? Wakil pemimpin, jika dia membuat terobosan, pemimpin akan berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Apakah itu terlalu mesum untuk biksu muda dengan tingkat 9 dari alam kesengsaraan? Tidak mungkin. Bagaimana kultivasinya bisa meningkat begitu mudah? Beberapa anggota Sekte Langit Ming tidak begitu mempercayainya. Tingkat ke-9. Bobby memandang ke langit dengan serius. Mungkin ini bukan tingkat ke-9, tetapi langsung dipromosikan ke alam Mahayana.
Ini adalah pertama kalinya saya melihat awan guntur yang begitu menakutkan. Guntur bergulung dan berkedip-kedip di dalam. Di langit, terdengar suara gemerlap dan suara gemuruh yang tumpul, bagaikan auman binatang buas. Mereka bahkan dapat dengan jelas mendengar suara burung phoenix api di tengah gunung, dan bahkan melihat awan guntur di langit. Pada saat ini, Dev juga merasakan penindasan. Perasaan penindasan ini bahkan lebih kuat daripada saat dia menerobos. Melihat awan guntur di luar, dan kesengsaraan guntur mengeluarkan suara, Dev merasa luar biasa. Apakah ini berarti setelah makhluk roh muncul dari cangkangnya, ia masih harus menanggung kesengsaraan guntur? Dev sangat bingung. Apa yang dilakukan makhluk roh? Mereka hanyalah binatang, hanya binatang. Bagaimana mereka bisa melewati kesengsaraan guntur begitu mereka lahir? Jika ini masalahnya, ras binatang pasti sudah punah sejak lama. Bagaimana mereka bisa bertahan dari kesengsaraan guntur setelah baru saja menetas dari telur? Tidak, aku tidak boleh membiarkan makhluk roh ini mati di dalam telur. Itu hanya membuang-buang waktu. Dia telah memberiku begitu banyak sumber daya, bahkan seekor anjing harus merangkak keluar dari telurnya untukku. Setelah Dev selesai berbicara, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan dia memutuskan untuk membantu telur makhluk roh ini memblokir kesengsaraan guntur. Boom! Sebuah petir tebal tiba-tiba jatuh, dan atap seluruh aula menjadi hancur. Dev berteriak dengan marah, meninju, dan memblokir pukulan menggelegar itu. Sepertinya ada yang salah. Mengapa kesengsaraan guntur ini begitu dahsyat? Setelah Dev menghancurkan petir kesengsaraan guntur dengan sebuah pukulan, dia merasakan ada yang tidak beres. Kekuatan kesengsaraan guntur ini bahkan lebih kuat daripada saat dia menerobos alam kesengsaraan transendensi. Makhluk roh macam apa yang bisa menarik kesengsaraan guntur yang begitu kuat seperti segera setelah menetas dari telur? Gemuruh. Sebelum Dev bisa menarik napas, petir kesengsaraan guntur kedua tiba-tiba jatuh. Dev mengertakkan gigi dan membombardir kesengsaraan guntur lagi. Kesengsaraan guntur diblokir oleh Dev lagi, dan semakin banyak retakan pada telur makhluk roh, dan itu akan pecah. Dev terkejut dan bahagia. Dia benar-benar takut monster kecil akan keluar dari kulit telur, tapi dalam keadaan mati. Itu akan menjadikan semua usahanya sia-sia. Boom! Boom! Saat Dev sedang menatap telur makhluk roh itu dengan cermat, badai petir tiba-tiba melanda. Sial, apakah ini belum berakhir? Ini adalah kesengsaraan guntur ke-8. Dev tidak bisa berkata-kata. Ketika dia menerobos, paling banyak ada 9 kesengsaraan guntur. Tapi sebelum telur makhluk roh menetas, itu sudah merupakan kesengsaraan guntur ke-8. Dan, kesengsaraan guntur ke-8 ini jelas lebih kuat. Patriark, lihat puncak gunung itu. Itu adalah kesengsaraan guntur misterius surgawi. Tetua yang berada di tengah gunung menatap kosong pada kesengsaraan guntur ke-8, wajahnya penuh keterkejutan, berkata kepada Timothy. Timothy juga tampak kaget saat ini, siapa itu? Siapa yang membuat terobosan? Bagaimana bisa terjadi kesengsaraan guntur misterius surgawi? Ini adalah kesengsaraan guntur yang hanya akan kamu temui ketika kamu maju ke alam Mahayana. Mungkinkah seseorang telah menerobos ke alam Mahayana? Bobby, yang berada di luar aula utama, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat saat melihat kesengsaraan guntur misterius surgawi. Alam Mahayana, pemimpin akan menerobos ke alam Mahayana. Tubuh Bobby gemetar. Kalian pasti tahu kalau ada pemimpin di alam Mahayana, apapun kekuatan atau statusnya, Sekte Langit Ming mereka pasti akan bangkit di dunia surga dan manusia ini. Beberapa anggota Sekte Langit Ming lainnya juga sangat bersemangat. Saat ini, Dev sudah sedikit bingung, dia memegang pedang pembunuh naga, menjaga telur makhluk roh, dan menebas dengan teknik pedang 9 bayangan. Ribuan energi pedang berubah menjadi naga emas dan langsung menuju kesengsaraan guntur misterius surgawi. Kesengsaraan guntur misterius surgawi bertabrakan dengan naga emas, dan aura menakutkan menyebar ke sekeliling. Bobby dan orang lain yang berjaga di luar langsung terlempar oleh aura ini, terbang beberapa mil sebelum terjatuh. Seluruh puncak gunung sedikit bergetar, dan Timothy serta yang lainnya di tengah gunung semuanya tampak serius. Ini akan menjadi buruk. Apakah ini pria bernama Preston itu yang menerobos ke alam Mahayana? Kata Helena cemas. Karena hanya Preston yang memiliki kekuatan tertinggi, bukan tidak mungkin seorang biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi bisa menerobos ke alam Mahayana dalam satu lompatan jika mendapat kesempatan atau ramuan ajaib. Setelah mendengar apa yang dikatakan Helena, wajah semua orang menjadi semakin jelek. Jika Preston benar-benar menerobos ke alam Mahayana,
maka orang-orang ini seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, dan bahkan mereka tidak punya tempat untuk lari. Di depan biksu alam Mahayana, mereka yang berada di alam kesengsaraan transendensi seperti semut. Jika Preston menerobos ke alam Mahayana, bukankah Tuan Chen akan berada dalam bahaya? Kata Jennifer. Saya ingin mencari Master. Helena mulai merasa tidak nyaman dan ingin pergi ke puncak gunung untuk mencari Dev. Helena, jangan impulsif. Kita belum tahu bagaimana situasinya. Jika kamu naik dengan tergesa-gesa, kamu mungkin menimbulkan masalah pada Dev. Mari kita tunggu di sini untuk melihat apa yang terjadi. Scarlett meraih Helena untuk menahannya. Helena mengepalkan tangannya erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Master, Anda pasti baik-baik saja, kalau tidak saya lebih baik menyusulmu. Semua orang melihat ke puncak gunung, dan ada keheningan yang aneh di antara surga dan bumi, tidak ada lagi kilatan guntur dan kilat di awan kesengsaraan guntur. Bahkan tidak ada sedikit pun angin. Sepertinya seluruh dunia telah menjadi tenang. Dev melirik ke arah telur makhluk roh yang akan keluar dari cangkangnya, dan mengutuk dalam hatinya, jika kamu hanya menetaskan monster kecil untukku, aku akan membakarmu sampai mati. Dev telah menghabiskan hampir seluruh kekuatan spiritualnya untuk membantu telur makhluk roh untuk menahan kesengsaraan guntur. Jika binatang roh yang menetas tidak memuaskan Dev, Dev akan marah sampai mati. Gemuruh. Di bawah keheningan, kesengsaraan guntur misterius surgawi yang kental jatuh lagi. Dev mengangkat alisnya, melompat, dan langsung menuju kesengsaraan guntur. Dev akan menggunakan tubuh abnormalnya untuk melawan kesengsaraan guntur misterius surgawi. Bobby dan yang lainnya memandang Dev yang tiba-tiba terbang ke udara, mata mereka membelalak karena terkejut. Mereka belum pernah melihat seorang biksu berinisiatif menghadapi kesengsaraan guntur. Bencana guntur yang mengerikan. Pada saat ini, suara Preston benar-benar terdengar dari belakang Bobby dan yang lainnya. Ketika Bobby mendengar ini, dia segera menoleh ke belakang. Ketika dia melihat Preston, dia tertegun sejenak. Pemimpin, kenapa kamu ada di sini? Bobby bertanya dengan tidak percaya. Preston mengerutkan kening dan berkata, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Monster-monster itu tadi ternyata hanya ilusi, dan kita hampir terjebak di dalam. Lalu bagaimana kamu bisa keluar? Kata-kata Preston membuat Bobby dan yang lainnya tersipu malu, dan juga bingung. Pemimpin, bukankah kita menghancurkan formasi ilusi bersama-sama? Dan kamu masih berada di aula untuk mengatasi kesengsaraan guntur. Barusan, bukankah kamu mengatasi kesengsaraan guntur? Bobby bertanya dengan bingung. Mengatasi kesengsaraan guntur. Preston juga tertegun. Kemudian dia melihat ke arah Dev di udara dan langsung mengerti, kamu telah tertipu. Itu bukan saya yang mengatasi kesengsaraan guntur. Apakah kamu buta? Preston berkata, sementara Bobby sedang melihat ke udara. Saya menemukan bahwa Dev telah mengubah penampilannya saat ini, dengan baju besi emas menutupi seluruh tubuhnya, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Manusia seutuhnya seperti dewa perang, matanya terbuka lebar, naga emas muncul di belakangnya, dan dia terus membuat naga mengaum. Naga emas itu meraung dan bergegas menuju kesengsaraan guntur misterius surgawi, membuka mulutnya yang berdarah, dan benar-benar menelan kesengsaraan guntur misterius surgawi secara langsung. Mata Dev bersinar, dan bintang asli di tubuhnya terus berkedip. Bintang asal guntur dan kilat memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan asal mula guntur dan kilat juga melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan hisap yang sangat besar mulai menyerap aura asli dalam kesengsaraan guntur misterius surgawi. Melihat semua ini, Bobby tercengang, dia tidak menyangka bahwa Preston ternyata adalah Dev. Itu semua salahnya. Dia diserang monster saat itu. Dia sangat ketakutan hingga dia tidak menyadarinya. Dan Preston tampak bingung saat melihat Dev di udara. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana dia bisa memicu kesengsaraan guntur misterius surgawi? Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Siapa orang ini sebenarnya? Preston juga sedikit bingung. Sejak dia mengalami pertemuan tak terduga di gua yang menelan iblis, dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang paling berbakat di gunung iblis surgawi. Tapi sekarang melihat Dev, Preston menjadi sangat curiga. Kesengsaraan guntur misterius surgawi disempurnakan dan diserap oleh Dev, dan awan kesengsaraan guntur di langit perlahan menghilang. Saat awan guntur menghilang, seberkas cahaya warna-warni melesat langsung ke langit dari aula. Cahaya warna-warni menyinari tubuh Dev, membuat baju besi emas Dev semakin mempesona. Dev melihat ke bawah dan melihat cahaya warna-warni memancar dari telur makhluk roh. Tepatnya,
Itu bukan lagi telur makhluk roh, tapi makhluk kecil yang hanya seukuran telapak tangan. Si kecil berbentuk seperti singa, dengan sesuatu seperti tanduk di kepalanya, dan seluruh tubuhnya berbulu. Dev perlahan turun dari udara, setelah menarik napas panjang, dia menatap makhluk kecil di depannya. Binatang unicorn kecil, lumayan. Dev menoleh dengan hati-hati dan kemudian tertawa. Dev mengulurkan tangan dan menyentuh binatang unicorn kecil itu, tetapi begitu dia menyentuhnya, binatang kecil itu menggigit jarinya, dan darah mengalir keluar. Sial, aku tuanmu, dan kamu benar-benar menggigitku. Dev dengan cepat menarik tangannya dan menatap tajam ke arah unicorn kecil itu. Binatang unicorn kecil itu menjilat darah yang mengalir keluar dari Dev, lalu meraung. Dengan tubuh sekecil itu, suara gemuruh bergema di seluruh gunung. Aura menakutkan hampir membuat Dev jatuh ke tanah. Dan binatang unicorn kecil mulai memancarkan cahaya keemasan, dan aura familiar mengalir ke arah Dev. Bukankah ini nafasku? Dev tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa binatang unicorn kecil yang baru saja menggigitnya sedang mencoba menelan darahnya untuk mengenali tuannya, sehingga binatang unicorn kecil itu akan mengenal nafas Dev. Maaf, aku salah menyalahkanmu, tapi tubuh kecilmu tidak bisa dijadikan tunggangan. Karenamu, aku hampir menguras energi spiritual di tubuhku, dan sekarang aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berjalan. Dev memegang binatang kecil unicorn di tangannya dan berkata tanpa daya. Binatang unicorn kecil itu benar-benar menjulurkan lidahnya ke arah Dev, berbalik dan berlari kembali ke cincin penyimpanan. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan tidak mempedulikannya, dia tidak bisa membiarkan unicorn seukuran telapak tangan untuk menggendongnya. Simpan saja untuk saat ini dan itu akan tumbuh seiring waktu. Saat saya memiliki tunggangan binatang roh, saya tidak perlu khawatir ketika saya harus bertarung di dunia surga dan manusia. Tepat ketika Dev sedang berpikir indah, nafas berbahaya datang. Preston berada di luar aula utama dan menyaksikan Dev melawan kesengsaraan guntur misterius surgawi. Dia juga mendengar auman binatang buas dari dalam aula utama, yang membuat Preston curiga, jadi dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi situasi di aula utama. Dev segera merasakan bahwa ini adalah aura Preston, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. Dia dalam keadaan lemah sekarang, meskipun dia telah menyerap asal mula guntur dan kilat dalam kesengsaraan guntur misterius surgawi, dengan mengandalkan kekuatan asalnya, tidak mungkin dia bisa bertarung dengan Preston. Tepat ketika Dev bingung, dia tiba-tiba menemukan kuali tembaga yang awalnya terdapat cairan peri. Awalnya ada cairan peri di dalam kuali perunggu, tapi sekarang telah diserap oleh telur makhluk roh, tapi kuali perunggu itu masih ada. Kuali tembaga yang dapat menyimpan cairan peri pasti merupakan harta karun. Dev berencana untuk memasuki kuali perunggu sendiri sehingga kesadaran spiritual Preston tidak dapat mendeteksinya. Alasan mengapa Preston tidak langsung masuk mungkin karena dia dikejutkan oleh badai petir tadi dan auman binatang unicorn tadi. Preston tidak mengetahui situasi di aula, jadi dia tidak berani terburu-buru masuk. Sekarang selama Dev menyembunyikan dirinya sehingga Preston tidak dapat mendeteksinya, maka Preston tidak akan mengetahui situasi sebenarnya di aula dan tidak akan berani untuk masuk. Pertama, menakuti Preston, Dev sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Tubuh Dev melompat ke dalam kuali perunggu. Sisa energi peri di kuali perunggu menyelimuti Dev, dan cahaya putih sebenarnya terpancar dari kuali perunggu. Dev melihat ke sepanjang cahaya putih dan menemukan ada beberapa karakter yang terukir di sekitar kuali perunggu. Dev mengulurkan tangannya dan menyapu ke sekitar dinding kuali perunggu. Dalam sekejap, cahaya peri suci memancar di sekitar kuali perunggu, dan seluruh aula diselimuti oleh cahaya peri. Ditambah dengan kabut peri yang mengelilingi aula utama saat ini sepertinya adalah istana Ling Qiao di dunia peri. Preston dan Bobby tercengang. Cahaya peri berasal dari kuali perunggu. Ketika cahaya keluar, seluruh tubuh Dev terbenam dalam cahaya peri, dan area sekitarnya berubah menjadi area putih yang luas. Tidak ada bayangan kuali perunggu dimanapun. Tepat ketika Dev bingung dan tidak tahu di mana dia berada, gelombang panas menyapu ke arahnya. Setelah gelombang panas, seorang lelaki tua dengan api menyala di sekujur tubuhnya perlahan muncul. Di bawah api di sekujur tubuh lelaki tua itu ada jubah Tao berwarna merah cerah, yang sangat merah hingga sedikit menyilaukan. Siapa kamu? Dev langsung menjadi lebih waspada. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi melihat Dev dari atas ke bawah.
Setelah sekian lama, dia tersenyum tipis dan berkata, saya tidak menyangka bahwa orang yang pada akhirnya akan saya warisi adalah keturunan dari klan naga emas yang paling mulia. Yah, karena aku, warisannya tetap di sini, dan tidak peduli siapa yang menemukannya pertama kali, dia akan mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melambai dengan ringan, dan nyala api di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi berbagai bentuk binatang, dan mereka terus berubah. Dev memandang lelaki tua yang bertingkah seperti pemain sulap itu dan bertanya dengan tidak sabar, siapa kamu? Apakah bermain api adalah warisanmu? Jika bermain api, saya juga akan. Setelah Dev selesai berbicara, bintang asal bersinar, dan bola api tertinggi menghantam telapak tangan Dev. Hei! Melihat api di tangan Dev, lelaki tua itu tampak sedikit terkejut, api tertinggi klan iblis. Kamu sebenarnya juga memiliki api tertinggi klan iblis di tubuhmu. Sepertinya aku perlu memeriksanya. Orang tua itu melambaikan tangannya langsung ke arah Dev, dan bola api mengelilingi Dev. Dan api di tangan Dev, seperti tikus melihat kucing, mulai melemah, dan akhirnya padam di tangan Dev. Apa yang akan kamu lakukan? Dev terkejut. Dia menemukan bahwa metode apapun yang dia coba, dia tidak dapat menghilangkan api yang mengelilingi tubuhnya. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi setelah beberapa saat, apinya perlahan padam. Bersambung.